Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan masih ada di Libra, yang artinya kita masih berfokus pada hubungan. Hubungan itu tidak harus yang real terasa sekarang, tetapi ada energi di mana kita berpikir tentang kita dan orang lain dan sesuatu yang berada di antara kita dan orang lain tersebut. Nah, karena ini bacaan umum, kadang-kadang yang saya sebut dengan orang lain itu bukan sosok individu tertentu, tetapi figur. Jadi kayak misalnya saya dengan almarhum, misalnya almarhum ayah saya, almarhumah ibu saya, seperti itu. Tapi ada hal yang baru. Bahkan saya merasa ada orang baru, anggota baru di dalam keluarga ini atau dalam organisasi ini. Jadi ada hal yang membawa kita pada pemikiran kalau misalnya kita punya kaitan, punya hubungan, punya perasaan tidak harus cinta dengan orang ini, kita tuh mau kemana ke depannya gitu ya. Kenapa saya bicara tentang itu? Karena bulan itu sextile dengan Merkurius. Ketika kita tuh nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem, artinya kayak kepala kita tuh sibuk, nggak bisa untuk tidak berpikir tentang ini kemarin gimana ya, ini kedepannya gimana ya, nggak bisa ditahan gitu ya. Karena ada excitement di sini ya. Merkurius ada di Leo, itu membawa excitement tertentu, dan si energi Libra itu sensitif. Jadi begitu disentuh dengan energi intelektual, kan dia zodiak itu juga udara, dia akan menjadi bergerak, jadi mungkin agak hiperaktif gitu ya, dalam arti kata positif, jadi lebih aktif daripada biasanya. Karena square dengan Pluto, makanya energinya semakin meningkat, intens ya. Jadi kayak seneng kali ya kalau kita jalan-jalan, something like that. Atau ini nanti kalau udah besar, ini misalnya tentang anak, bisa tentang tumbuhan. Mungkin kita lagi berpikir tentang hobi kita untuk menanam gitu ya. Ini kalau udah jadi taman yang bagus, asik banget. Jadi kayak ada energi yang begitu intens berpikir tentang kita dengan sesuatu, kita dengan seseorang. Dan karena ini kita lihat kan 26 derajat ya bulan, dan di sini ada Neptunus di 25 derajat 5 menit, 26 juga berarti, tapi dia hubungannya adalah namanya quincunx ya, atau ya hanya sama derajatnya, tidak ada hubungan yang lebih langsung, tetapi ini membuat kita semakin merasa bahwa kita bisa lebih besar daripada apa yang kita rasakan sekarang. Dan ditambah dengan energi ketika bulan sextile dengan Merkurius, makanya kita menjadi buat beberapa overthinking ya. Di sini juga pengaturnya Libra itu Venus ya. Venus juga berada di 20 derajat 46 menit, tidak terlalu jauh. Dan kalau kita lihat di gambar yang lebih detail ini, sebenarnya ada kotak di sini kalau kita perhatikan, tetapi memang Venusnya tidak terlalu dekat derajatnya. Jadi bulan ada di Libra, Venus ada di Cancer, kemudian Aries ada di Aries, dan Pluto ada di Capricorn, membentuk segi 4. Nah, di sini energinya semua intens, tetapi energi femininnya itu juga cukup dominan. Artinya kita mungkin apalagi dengan oposisi Aries ya, sehingga kita ketika berpikir tentang ini ke depannya gimana, ini sebenarnya karena kita terprovokasi oleh satu pemikiran tentang ada hal yang mungkin mengancam hubungan ini ya, dalam arti kata positif, seperti saya tadi cerita misalnya tentang kita dengan tanaman kita dengan visi tentang taman yang indah di depan. Sekarang masih baru mulai, jadi masih paling 2-3 tanaman atau hanya satu tempat, tetapi kita udah punya pengembangan
tentang bagaimana seharusnya ke depan gitu. Nah, kita melihat bahwa tapi ini tanahnya agak kering sehingga saya perlu untuk membeli pupuk lagi. Nah, kalau membeli pupuk berarti saya harus menyisihkan sebagian dana saya untuk keperluan visi atau impian tentang taman ini kayak gitu. Jadi kita sedang berpikir tentang gimana ke depannya. Ada strategi-strategi yang ada ke depan, tetapi tidak sepenuhnya karena ada segi empatnya. Segi empat itu membuat kita lebih agile, lebih cemas gitu ya. Dan kalau kita ambil energi positifnya adalah ketika kita kemudian pada akhir hari ini mengambil keputusan, oh kalau gitu gini aja deh. Oke, tabungan saya mungkin masih kurang beberapa, tapi saya bisa bikin rencana membikin taman ini menjadi katakanlah 5 bulan gitu ya. Bulan pertama saya di pojok sini, bulan kedua di pojok sana. Jadi ada karena segi empatnya ini membuat kita menjadi jauh lebih strategis daripada biasanya, apalagi dengan Pluto di situ kayak ini kita penting banget, urgent banget saya ngomongin taman, tapi taman itu urgent banget buat saya, penting banget buat saya. Iya, gambar di tengah itu exactly perasaan seperti itu ya. Gambar lilinya itu, bunga lili itu adalah sesuatu yang kita sangat value, kita suka banget gitu ya, suka banget dan ingin sekali mendapatkannya, tetapi it takes time. Ini membutuhkan kemampuan kita untuk berstrategi, maju dan mundur. Tadi saya ceritakan tentang taman yang menjadi mahal kalau kita ingin mewujudkan, tetapi kayak kita butuh banget. Nah, sebelah kiri gambar bulannya ini kayaknya memang waktunya kita untuk menjadi lebih intens, dan apalagi bulan tadi square dengan Pluto, sehingga mau nggak mau itu kita harus merespon terhadap kerinduan kita. Jadi kan kalau kita menginginkan sesuatu kan longing for something, itu kan rindu, ingin sekali. Perkara yang dirindukan itu adalah konsep ya, itu dan bukan orang yang dari udah kita kenal di masa lalu. Itu sama, perasaan yang sama ketika kayak ada lubang di hati, kayak kita perlu sekali, urgent banget ingin mengisi lubang di hati kita. Dan itu hal yang positif ya. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa setiap perasaan yang datang ke kita ya, seberapapun rasanya, ada jealous ya, jealous itu termasuk, karena apalagi ada Aries tadi, sehingga kita tuh kayak menginginkan sesuatu yang jelas bukan di tangan kita. Kita ingin lebih populer, sementara kita nggak segitu populernya. Kita ingin lebih sukses, padahal untuk bisa sukses itu perlu orang yang penuh dedikasi luar biasa, sementara kita kadang-kadang masih tidur-tiduran aja gitu ya, nggak kerja terus misalnya, seperti itu ya. Dan ini kembali lagi membuat kita berpikir tentang, so what can I do to achieve that gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini hari dimana kita tiba-tiba kemerungsung ya, rasanya kemerungsung, menginginkan sesuatu amat sangat, belum ada di tangan kita, dan kita akan mengupayakan dan berstrategi dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Itu kan sangat positif. Negatifnya adalah kalau kita kemudian terprovokasi oleh pikiran tersebut untuk memanipulasi orang lain, melakukan sesuatu yang tidak fair hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ingat ya, semua keinginan itu adalah ilusi. Belum ada yang di tangan. Itu semua memberi dorongan kita untuk bergerak ke satu arah. Bisa berhasil, bisa tidak. Ujiannya adalah apakah kita mampu mempertahankan integritas diri kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, itu. Nah, kalau di sini yang muncul adalah magic ya, satu kartu yang jumping, dan ini exactly energinya hari ini ya. Bulan ada di Libra kalau dimaksimalkan ya, energi atau istilahnya high vibe-nya adalah ketika kita mencoba untuk berpikir strategis dan bersama teman-teman, orang-orang yang kita cintai, menggapai apa yang kita inginkan. The symbol represent the infinite intelligence of great spirit ya, exactly. Jadi Merkuriusnya itu mengaktifasi logika kita berstrategi.
that makes up the fundamental fabric of the universe. We experience the evidence of this magic through synchronicity or meaningful coincidence. Ya, jadi karena kalau kita berpikir tentang sesuatu, menginginkan sesuatu, longing for something, itu kan hati kita bolong. Energinya adalah kita mencari di sana, di luar, di energi di luar. Dan somehow pasti ada yang klik dan seperti koinsiden, kok apa yang kita cari itu kita bisa mendapatkan jawabannya, kan rasanya seperti itu, magical banget gitu ya. Tetapi intinya adalah ketika kita menginginkan sesuatu, fokus sesuatu, apa yang kita pikirkan, yang kita perhatikan jadi tampak ya. Yang tadinya juga ada di sekitar situ, tetapi karena kita nggak perhatian kan jadi nggak tampak gitu ya. Sebenarnya itu apapun penjelasannya, yang logis atau yang dari penjelasan energi yang mencari jodohnya tanda petik ya, itu sama aja. Pada prinsipnya adalah ketika kita menginginkan sesuatu amat sangat, energi itu diterima semesta dan semesta berusaha untuk mengisinya untuk kita. Oke, dari 3 kartu ini transformation. Iya, yang di tengah adalah solitude ya, atau bekerja sendiri ya, being alone. Tapi kan kita kan kalau sendiri itu kan secara tampak itu kan kayak kita dengan diri kita sendiri, tetapi sebenarnya kita dengan pikiran kita dengan pintu yang bisa kita buka dan tutup untuk semesta, dan kita nggak pernah really nggak pernah sendiri tanda petik ya secara spiritual. Wait for winter. Apapun maknanya, kalau kita ambil tidak berpikir tentang waktu winter itu sekitar November ya atau Oktober. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your heartfelt wishes as long as your intention are for the highest good of all. Jadi kalau saya melihat ini juga fungsi dari waktu ya, sama di sini juga ada fungsi waktu. Jelas yang di tengah pun lili pun ada fungsi waktu di sini. Jadi kalau lili itu digambarkan dia is an old flame. Kalau dari tarotnya, ya jadi saya pikir jelas ini sarannya juga adalah tentang intelektualitas dan memenangkan sesuatu karena intelektualitas kita. Jadi kalau menurut saya memang ini kita berstrategi, dan strateginya perlu waktu cukup panjang ya, magic. Dan mungkin ada project baru yang, atau ya tadi kalau tentang anak atau tentang anggota baru kita bisa berstrategi lebih jauh. Cuman kita lihat ada energi 4 di situasi dan outcome, dan tantangannya the sun sebagai tantangan itu kan sebenarnya bercerita tentang ilusi tentang kebahagiaan. Oh ya, barangkali ya seperti tadi kayak a feeling of longing something gitu ya, kayak kangen banget, kayak menginginkan sesuatu amat sangat sampai pada beberapa orang yang sudah terbiasa mungkin menggunakan orang lain untuk kepentingannya dia, ini termasuk di sini ya, karena dia posisinya di tantangan. Oke, kita masuk ke energi 4-nya sekarang sebagai situasi. Ini stable, cautious, protecting resources, boundaries, saving ya. Jadi kan ini berarti kan ada yang diinginkan tetapi kita tetap menahan di hati ya. Dan rasanya kita ingin sekali mengisi kekosongan di hati, tapi sarannya adalah berpikir strategis, pada akhirnya dilepas. Oke, jadi kalau menurut saya, kalau tadi saya kembalikan ke konteks taman yang menjadi visi kita gitu ya, kita mungkin tidak berani mengekspresikan karena taman itu kan begitu mahal ya, sehingga saya paham bahwa yang saya inginkan itu sangat mewah dan mungkin saya cannot afford juga ya. Tapi why not gitu ya, why not berpikir mungkin ada cara yang mudah untuk kita bisa tetap mewujudkan impian kita punya taman tersebut, dan nggak harus menipu, nggak harus memanipulasi, but somehow mungkin kita bisa mulai dengan
membuat tanaman ini kita cari cara murah dan mudah untuk membuatnya menjadi lebih hijau, something like that. Mungkin kita bisa bisa bicara dengan teman kita yang punya tanaman, bisa dipindahkan ke kita or something like that. Tetapi pada akhirnya karena outcome-nya adalah ini ya, Four of Cups, akhirnya dilepas. Jadi gini aja, karena ini akhirnya juga dilepas karena ya udahlah, taman something tadinya tuh tiba-tiba penting banget, terus lama-lama is not that important anyway gitu. Tetapi untungnya karena kita pernah punya perasaan menginginkan itu, kita jadi berpikir tentang how to get that. Tidak berarti bahwa kita akan memanifestasikan atau melakukan sesuatu tentang itu, tetapi karena bulan diaktifasi oleh Merkurius dan menjadi sedikit lebih banyak hiperaktif dalam berpikir, maka it's okay untuk mengembangkan alternatif apa yang bisa kita lakukan. Ini energinya Neptunus juga udah mulai masuk dan tadi diaktifasi karena di derajat yang sama. It's okay, kita daydream ya, mungkin itu istilahnya daydream ya, berhayal is good thing karena itu mengisi kepuasan hati kita. If you give up your obsession with time, you will grow younger, healthier with the passing years. Ini juga sama ya. Jadi kadang-kadang obsesi kita tentang sesuatu, katakanlah tadi contohnya adalah taman. Kan kita tidak perlu terobsesi bahwa ini harus kejadian sekarang, bahwa kita menyadari bahwa keinginan itu ada di dalam hati dan yakin bahwa itu ada sesuatu yang memang menumbuhkan, kayak tanaman itu ditumbuhkan di dalam hati kita walaupun masih kecil dia ada di situ. Kita hanya tidak perlu buru-buru karena pada akhirnya tuh kalau memang punya kita, taman itu akan terwujud juga gitu ya, impian kita. Kayaknya ini jelas you grow younger, healthier. Ini artinya kita punya kapasitas, kemampuan atau keberuntungan dalam mewujudkan taman tersebut. Dari tadi contohnya adalah taman, ganti taman dengan apapun, mungkin pekerjaan yang semakin kita sukai, mungkin orang yang tadinya masih berada a world away gitu ya, who knows, kalau memang jodoh. Dan kita tidak bisa menahan bahwa kerinduan itu ada di hati, kita tetap merasakan, meyakinkan diri bahwa longing itu, seberapapun kita berusaha membunuhnya, toh nggak bisa, walaupun pada saat ini belum bisa dicapai. Tetapi karena kita sangat menjunjung tinggi integritas diri, apapun lah itu ya istilahnya ya, sehingga kita tetap melakukan apa yang berada di dalam batas ya. Tadi gambar ini sebenarnya melakukan semua di dalam batas di mana kita punya hak untuk melakukan. Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.